biasa membuat laporan. Itu selalu setiap insentif pasti ada kewajiban untuk bikin laporan. Makanya diperpanjang sampai dengan akhir Desember dengan keluarnya PMK 103. 103. Oh, baik, kita akan berikan kuis nih buat kawan pajak semua. Ya. Nanti kawan pajak boleh menjawab kuis ini di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya, Idan Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai isu-isu kekinian tentang perpajakan, serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar di Kanwil DJP Banten, serta para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, hari ini podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten kembali menghadirkan Pak Dedi Kusnadi, penyuluh pajak ahli madya dari Kanwil DJP Banten. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik, Wida. Sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Pandemi semangat. masih protokol kesehatan? Tetap. Jaga terus ketat ya Pak. Nah, kalau di episode sebelumnya kita kan berbicara tentang PMK 102. 102, ya betul. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Pak Dedi? Kelanjutannya, PMK 103. Oke. Adiknya. 102 dan sekarang 103. Ya. Oke, apa sih Pak ini bedanya sama PMK 102 itu? Ya, kalau kemarin kita bicara tentang PPN atas jasa sewa yang ditanggung pemerintah. Ya. Kali ini PMK 102 adalah kelanjutan dari PMK 21. 103 mungkin ya Pak ya? 103 ini kelanjutan dari PMK 21. Oke. Yaitu PPN ditanggung pemerintah atas pembelian properti atau rumah. Oke. Kalau kemarin sewa, kalau ini beli properti. Ya, jadi beli properti pun ada insentifnya gitu Pak maksudnya? Ya. Wah, luar biasa. Insentif. Sewa dikasih insentif, beli juga dikasih insentif ya Pak. Memang ini kemarin sempat jadi isu hangat juga nih apa ya? Betul. Luar biasa. Teman-teman yang dari real estate Indonesia dan lain mereka menanyakan nih 103 itu seperti apa sih? Boleh Pak latar belakangnya kenapa sih pemerintah akhirnya mengeluarkan PMK ini? Iya. Jadi pertimbangannya kemarin sudah keluar PMK 21. Itu salah satunya pemerintah membaca dana simpanan masyarakat, dana pihak ketiga di perbankan. Ternyata dana pihak ketiga di perbankan itu banyak orang-orang kita yang kaum menengah ke atas, itu banyak yang menyimpan uang. Mereka ketika masa pandemi ini. Iya, tidak membelanjakan, mungkin ketakutan gitu. Nah, dengan uang ditahan itu, ekonomi jadinya nggak bergerakan gitu. Nggak bergerak. Nah, pemerintah merangsang memberikan insentif agar mereka melakukan transaksi, mengeluarkan uangnya. Ya boro-boro untuk beli rumah gitu kan ya Pak ya, kalau itu buat apa nih orang dalam kondisi begini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor properti itu mengalami kontraksi paling besar. Jadi dampak dari pandemi itu semua orang di rumah, tidak kemana-mana. Akhirnya daya beli berkurang, sementara uang tidak keluar. Akhirnya properti ini mandek. Padahal sektor properti itu deterrent efeknya sangat besar. Itu kan di situ ada pengusaha pasir, batu bata, semen. Betul. Karena banyak sekali termasuk upah buruh kan di situ. Betul. Itu sangat besar sekali. sekali. Mungkin itu karena properti itu termasuk kebutuhan tersier kalau kita ya Pak ya. Ketika seseorang sudah punya satu rumah, mikir-mikir dulu nih dalam kondisi pandemi beli rumah yang lain gitu. Jadi itu salah satunya itu. Jadi memang pemerintah ini merangsang dengan memberikan insentif, diharapkan kaum menengah yang memiliki tabungan lumayan besar gitu kan, membelanjakan uangnya, akhirnya sektor properti itu hidup lagi dan ada multiplier efeknya. Multipliernya luar biasa itu. Luar biasa. Buru-buru, ya pekerja-pekerja migran itu bisa ada. Karena tanpa ada properti ini mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa karena makan. Keahliannya pun hanya terbatas kan gitu. Betul. Seperti itu salah satunya. Luar biasa. Jadi pemerintah memikirkan sekali ini dampaknya
akan sejauh mana kalau properti ini mandek gitu ya. Akhirnya dikeluarkanlah PMK 103 ini. Kalau sebelum PMK 103 ini, apakah ada nih aturan mengenai PPN ditanggung pemerintah atas pembelian properti? Ada. Dulu PMK-nya PMK 21. 21 itu tahun berapa? PMK 21 tahun 2001 juga. 2021. Nah, cuma masa berlakunya kemarin itu dari mulai Maret sampai dengan Agustus. 2021 cuma bulan Oke. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan. Baik. Nah, pemerintah memandang nampaknya ini masih belum bergerak gitu kan. Insentif itu belum bergerak. Makanya diperpanjang sampai dengan akhir Desember dengan keluarnya PMK 103 ini. 103. Berarti memang sebelumnya sudah ada 21, sudah ada. Kemudian diperpanjang lagi supaya sampai dengan Desember 2021. Karena memang pandemi juga belum berakhir ya Pak ya. Belum. Masyarakat masih beli nggak ya gitu. Lumayan nih gitu. Tapi sebetulnya besaran itu berapa Pak? Kalau misalnya berapa sih keuntungannya kalau kita misalnya beli properti sekarang? Berapa besar sih yang pemerintah berikan ke kita? Jadi yang ditanggung pemerintah adalah nilai rumah di bawah 5 miliar. Tapi ada dua segmen ya. Baik. Jadi yang di bawah 2 miliar itu ditanggung 100%. Jadi ada sampai 2 miliar ditanggungnya 100%. Kalau 2 miliar sampai 5 miliar itu cuma 50%. Berarti kalau misalnya saya beli rumah 1,5 miliar misalnya gitu ya. PPN-nya kan 150 juta, itu semua nggak perlu bayar. Wow, free ya. Pemerintah yang tanggung. Dan kalau misalnya harga rumahnya 3 miliar berarti 150 juta juga yang ditanggung. 300 juta dibagi 2 kan berarti 50% ya. Jadi 150 juta. Bebannya hanya setengahnya dari yang biasanya gitu ya. Wah, luar biasa ini kawan pajak semua. Mungkin bisa nih mikir-mikir sampai dengan Desember dong waktunya. Iya. Itu hasil perpanjangan juga ya sampai Agustus, kemudian sekarang diperpanjang sampai Desember. Bisa dipergunakan sebaik-baiknya nih oleh kawan pajak ya. Supaya uang itu jangan disimpan aja gitu. Dan ini memang jadi konten jualannya developer. Bebas betul. PPN gitu kan. Dulu nggak berani bilang bebas PPN, bisa ditagih sama orang banyak. Kalau sekarang karena ada PMK 103 atau 21 kemudian 103 itu, sekarang memang betul-betul bebas PPN ya. Yang bebas PPN betul-betul itu yang sampai dengan harga 2 miliar. Nah, berarti ini ada 2 segmen yang mesti kawan pajak betul-betul pahami, bahwa dari nilai sampai dengan 2 miliar, 100% PPN-nya tidak perlu dibayar. Ditanggung pemerintah. Tapi gimana caranya itu? Apa tiba-tiba kita beli terus nggak usah bayar gitu? Atau ada prosedurnya? Kalau bagi pembeli, itu nanti prosesnya oleh developer yang ngurus ya. Developer ngurus dengan syarat-syarat transaksinya atau akta jual beli atau berita acara serah terima propertinya itu dilakukan selambat-lambatnya bulan Januari. Maksudnya mulai Januari? Mulai Januari. Sampai dengan Desember. Desember 2021. Berarti yang tahun lalu tuh nggak boleh gitu ya? Kalau yang udah serah terimanya di 2020 ke bawah nggak boleh, udah close lah gitu. Cuma khusus di tahun ini aja berarti ya Pak ya? Oke tuh, kawan pajak semua untuk yang transaksi. Makanya nih developer pampangin besar-besar tuh biasanya di pamflet-pamflet mereka, flyer-flyer mereka, baik yang online maupun yang fisik gitu, flyernya mereka tulis free PPN gitu. Karena memang itu jualannya mereka karena kan. Karena 10% itu luar biasa. Iming-imingnya. Karena kalau dulu misalnya dari 1 miliar harus bayar 100 juta tambahan kan, itu bebannya ada di konsumen ya. Dan sekarang konsumen tidak dibebani untuk pembayaran PPN itu. Dan itu ditanggung pemerintah. Dan seperti yang kemarin juga, kenapa masanya terbatas gitu kan? Karena namanya juga ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan uang untuk menanggung. Dari mana uangnya? Dari pengelolaan anggaran ini. Ada sisa nih kasihkan ke masyarakat berupa insentif ini seperti itu. Tapi kalau sisanya nggak ada ya nggak bisa. Makanya ini kan masanya dibatasi. Dulu hanya bulan Maret sampai Agustus. Tapi dengan pertimbangan anggarannya cukup masih untuk sampai dengan Desember, gitu ya, sampai masih bisa diperpanjang sampai Desember. Dan juga seperti untuk masyarakat supaya ini masih ada nih gitu ya, diskonnya 10% lumayan gitu ya. Nah, kalau
tadi kan harus yang mulai Januari 2021. Yeah. Prosedurnya tuh tadi gimana Pak? Kalau pengen dapet PPN DTP ini? Jadi kalau pembeli itu kita serahkan aja sama pengembang. Oke. Ya. Pengembang yang akan mengurus segala sesuatunya. Tapi ada beberapa kriteria, beberapa kriteria dari developer atau pengembang itu. Apa itu kriterianya? Pertama, dia harus memiliki akun aplikasi Sireng dari Kementerian PUPR. Apa itu aplikasi Sireng itu, Pak? Aplikasi Sireng ini aplikasi pendataan rumah. Jadi kalau dia tidak punya aplikasi Sireng, berarti dia pengembang non izin. Oh, jadi itu dia harus punya akun di situ gitu ya. Harus ada akun. Jadi Kementerian PUPR telah mengeluarkan beberapa aplikasi, ada aplikasi Sireng, ada aplikasi Sikumbang. Wow. Itu kaitannya dengan untuk monitoring perkembangan perumahan. Properti ya. Itu adanya di Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kan. Iya. Nah, dua aplikasi itu harus harus dimiliki oleh para pengembang. Kalau dia tidak memiliki dua aplikasi ini, bisa dipastikan dia tanpa izin. Jadi karena memang banyak ya yang tanpa izin. Masyarakat hati-hati dengan pengembang yang tanpa izin ya. Nah, jadi ini nanti bermasalah. Aman ya buat masyarakat. Aman karena rumahnya terdaftar di Kementerian PUPR. Jadi sudah mendapatkan izin, kelayakan, terus tata kota segala macam itu sudah dipastikan dia baik lah, bagus ya developernya. Pertama dia punya akun di situ. Kemudian apa lagi nih Pak? Yang kedua ini ada yang namanya kode identitas rumah, KIR. Kalau biasanya KIR itu kan adanya di mobil angkutan ya KIR. Sekarang rumah itu ada KIR-nya. Juga ada KIR-nya. Kode identitas rumah. Jadi kode itu unik ya, unik ya, seperti kode KTP juga. Dia unik, ada RT, RW, kelurahan, jenis rumah, terus tipe segala macam di situ detailnya ada. Itu beberapa digit itu yang mengeluarkan Kementerian PUPR. Jadi bukan sistem di pajak bukan ya. Itu kementerian di sana. Jadi itu harus juga. Jadi rumah yang dibeli itu harus ada KIR-nya. Nah, jadi kawan pajak sekalian, kalau beli rumah ya, di developer yang resmi tanyakan ada KIR-nya tidak. Tahu dari mana nih? Dari Pak Dedi kan. Iya, ada KIR-nya ya. Udah terdaftar di Sireng dan Sikumbang itu. Kemudian yang punya ketiga, KIR. penjualnya yang memang untuk dia supaya PPN-nya ditanggung pemerintah, dia harus membuat faktur pajak. Itu pastilah ya. Wajib ya kalau itu. Kemudian berita acara serah terima tadi yang bulan Januari tadi mulainya itu harus didaftarkan, harus dimasukkan ke aplikasi Sikumbang. Berarti aplikasi itu pun meminta data mengenai berita acara serah terima. Kemudian yang harus lagi satu hal, biasa membuat laporan. Itu selalu setiap insentif pasti ada kewajiban untuk bikin laporan. Kemarin juga harus laporan kan? Betul. Dan kalau tidak laporan sama ditolak. Jadi tidak dapat insentif ya gitu. Kalau di itu kan tadi Sikumbang, Sireng itu kalau di kitanya sendiri di DJP-nya sendiri ketika developer mau memanfaatkan insentif ini, bagaimana caranya tuh, Pak? Kalau developer karena dia PKP, dia menggunakan aplikasi e-faktur. Cukup itu saja. Jadi ketika membuat faktur, dia masuk ke aplikasi e-faktur. Di situ ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh developer. Salah satunya dia harus mencantumkan bahwa ada kata-kata PPN ditanggung pemerintah. Harus ada itu ya. Semacam stempel. Cuma itu elektronik, tinggal diambil, masuk. Itu harus memasukkan itu. Kalau nggak ada memasukkan itu nanti tidak masuk ke insentif, kelompok insentif. Kawan pajak tidak usah bingung. Saya harus nanya segala macam, enggak, nanti semuanya yang ngurus pengembangnya. Developernya. Cuma kawan pajak hanya harus memastikan saja nih apakah betul developernya itu sudah punya izin gitu ya, Pak ya. Dan konsekuensinya tadi si developer harus lapor. Wajib kalau tidak lapor nanti nggak jadi. Nggak dapat. Tapi developer juga pastinya ingin ya Pak ya, semakin banyak orang yang beli properti mereka. Pasti, ya. Karena ini
promosi jualan mereka kan itu. Betul. Salah satunya. Jadi harganya memang dengan adanya PPN ditanggung pemerintah, harganya jadi lebih bersaing. Betul. Jadi diskon 10% kan? Iya, luar biasa. Kan luar biasa 10% dari 2 miliar. 10% luar biasa loh, 200 juta. 10% dari 100 perak mah nggak ada artinya. Kayaknya kecil banget gitu ya. Tapi kalau dari 2 miliar, wah, bisa buat jalan-jalan, bisa buat ditabung lagi, bisa buat beli yang lain lagi, kendaraan apa segala macam. Luar biasa, ternyata pemerintah ini betul-betul memperhatikan dalam kondisi pandemi. Betul. Mau yang sewa, mau yang beli, diberikan insentif pajak seperti ini. Ya, sekali lagi memang pemerintah memperhatikan semua sektor untuk menggerakkan perekonomian kita yang sedang terpuruk karena pandemi ya. Jadi kemarin kita ada insentif terkait sewa. Itu insentif sebenarnya fokus untuk pedagang eceran. Yang kemarin tuh sewa kio. Sekarang insentif walaupun yang menikmatinya adalah pembeli, tapi sebenarnya dia adalah insentif untuk developer. Betul. Untuk promosinya supaya barangnya laku. Iya. Dengan pengurangan harga kan jadi propertinya laku. Kalau nggak laku nanti buru-buru nggak ada pekerjaan. Iya. Toko-toko semen nggak laku. Toko-toko material itu itu nggak laku. Iya, betul. Segala macam. Termasuk juga nanti toko furniture untuk ngisi Betul. rumah. Termasuk kan itu transportasinya juga banyak ya efeknya. Efeknya luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang nih Pak Dedi, mulai dari episode katalog yang sekarang, kita akan berikan kuis nih buat kawan pajak semua. Nanti kawan pajak boleh menjawab kuis ini di kolom komentar. Untuk kawan pajak yang bisa menjawab dengan benar dan tercepat akan mendapatkan merchandise dari Kanwil DJP Banten. Boleh Pak Dedi kasih pertanyaannya nih. Kawan pajak, satu aja pertanyaannya, nggak terlalu sulit. Jadi masa insentif PPN ditanggung pemerintah itu dari PMK 21 dilanjutkan oleh PMK 103. Itu masanya berapa bulan? Berapa bulan nih? Tadi kan sudah disebut-sebut tuh bulan-bulannya tuh. Totalnya berapa bulan? Totalnya jadi berapa bulan? Pokoknya tadi kalau lupa balik lagi. Diingat, dilihat lagi, didengerin lagi gitu ya. Dari awal lagi pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena tadi berkali-kali sama Pak Dedi diulang-ulang ya. Betul. Mulai PMK 21 sampai 103. Iya. Totalnya berapa bulan gitu ya Pak? Oke, sip. Yaitu kuisnya kawan pajak semua, jangan lupa ditonton, didengarkan dan jawab kuisnya. Kali aja kawan pajak beruntung mendapatkan merchandise dari Kanwil DJP Banten. Ada closing statement Pak Dedi? Baik, kawan pajak sekalian, memang pemerintah sekarang sedang bekerja keras bekerja keras terkait pandemi ini. Alhamdulillah pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan tahun kemarin sudah mulai bagus ya. Pertumbuhan pajak itu hampir 9% lebih. Tumbuhnya dibandingkan tahun 2020 ya. Itu berarti ekonomi sudah mulai bergerak dan itu menandakan bahwa segala hal yang pemerintah lakukan bisa membangkitkan kembali ekonomi, termasuk insentif dari perpajakan. Oleh karenanya kawan pajak kalian, satu yang harus diingat, tetap melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Baik, terima kasih Pak Dedi. Demikian kawan pajak bincang santai kita di episode katalog gue Kanwil DJP Banten kali ini. Nah, untuk kawan pajak yang masih ingin mengetahui bermacam-macam peraturan terbaru mengenai perpajakan, kita punya banyak episode yang sudah kita rilis dan juga nanti ke depan kita akan banyak mengupas peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Kawan pajak bisa langsung follow IG dan Twitternya Kanwil DJP Banten di @pajakdjpbanten serta Facebook, Spotify dan YouTube channel kami di @kanwildjp Banten. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.